Di video sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana kehidupan dimulai dari dalam tanah. Bagaimana mikroba pertama, cacing pertama, dan jamur pertama membangun dunia dari kegelapan. Tapi seperti semua kisah kehidupan, selalu ada kemungkinan sebaliknya. Tanah bisa hidup, tapi tanah juga bisa mati. Tapi, apa maksudnya tanah mati? Bukankah tanah itu cuma, ya tanah? Sayangnya, nggak sesederhana itu. Tanah yang sehat, itu bernapas. Ada udara, ada air, dan jutaan mikroba dan makhluk kecil yang terus bekerja meski kita tak pernah melihat. Tapi, ketika semua itu hilang, ketika tanah kehilangan makhluk-makhluknya, kehilangan pori-porinya, kehilangan air dan kehidupan, maka tanah jadi debu. Tanah mati itu keras, padat, panas, dan sunyi. Air tak bisa masuk, akar tak bisa tumbuh, udara terjebak. Mikroba pun berhenti bernapas. Dan pohon, dia angkat tangan. Maaf, saya mundur dulu. Dalam kondisi seperti itu, tanah jadi tidak bisa menopang kehidupan, tak bisa menyerap air, tak bisa menahan nutrisi, dan tak bisa memberi makan siapapun. Serangga pun pergi, jamur mengering, akar berhenti tumbuh, dan tanah berubah. Jadi permukaan mati yang bahkan tidak bisa menopang selembar daun. Dan yang paling menakutkan adalah kita bisa membunuh tanah tanpa sadar dengan membuang limbah sembarangan, dengan menembang hutan, dengan mencampur bahan kimia ke dalam ladang, dengan membakar, dengan membiarkannya tanpa perlindungan. Tanah tak menjerit, tak membalas, tapi diam-diam dia berhenti menjadi tanah. Dia menyerah. Tanah yang mati bisa berubah jadi pasir, atau batu, atau bahkan racun bagi tanaman di atasnya. Dan tahukah kamu, tanah yang mati butuh ratusan tahun untuk pulih. Kalau bisa pulih. Dan jika seluruh permukaan bumi kehilangan tanah hidup, apa yang tersisa? Bukan sekadar kehilangan ladang, tapi kehilangan masa depan. Tapi, apakah semuanya sudah terlambat? Tentu tidak. Masih ada cara untuk menghidupkan tanah kembali. Dengan memberi makan mikroba, dengan menanam kembali, dengan membiarkan akar dan jamur bekerja sama lagi, dengan memperlakukan tanah bukan sebagai benda mati, tapi sebagai makhluk hidup yang harus dijaga. Kita mungkin tidak bisa melihat jantung bumi berdetak, tapi kita bisa menyentuh nadinya setiap kali kita berpijak di atas tanah. Dan berbicara soal tanah, pernahkah kamu perhatikan mengapa warna tanah bisa berbeda-beda? Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang kelabu. Apakah itu sekedar warna? Atau petunjuk tentang masa lalunya? Itulah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dari mana warna tanah dan batu berasal, apa maknanya, dan kenapa warna bisa jadi tanda kehidupan atau justru kematian. Subscribe, karena rahasia bumi bahkan terkunci dalam warna tanah.